Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Tian Qing menepuk bahu Long Hao Shen, jangan ucapkan kata-kata ini seolah-olah kamu adalah orang luar. Aturan dimaksudkan untuk dilanggar bila perlu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa bagian tim benar-benar dilarang untuk digunakan untuk regu pemburu iblis kelas jenderal atau komandan? Selama tim kelas raja atau lebih tinggi memimpin mereka, sama sekali tidak ada masalah untuk masuk, dan yang terdekat ada di dalam kota Mayor Jakues. Bukankah mereka mengejar untuk membunuh kita? Kemudian kita akan melakukan kebalikan dari apa yang mereka harapkan, dan kembali ke sana. Saya benar-benar tidak mau meninggalkan hal-hal itu. Setelah kita kembali ke kondisi puncak kita akan membuat kota Mayor Jakues dalam kebingungan total. Manakah dari pemburu iblis yang berhasil mencapai kelas raja yang tidak melakukan ekspedisi berkelanjutan? Tanpa karakter yang kuat, bagaimana mereka bisa berjalan di jalan ini? Setelah sekian lama, darah iblis yang tak terhitung jumlahnya ternoda di tangan mereka. Tian Qing dan timnya jelas sangat akrab dengan medan terdekat. Di bawah kepemimpinan mereka, dua regu pemburu iblis bergerak dalam lingkaran yang sangat besar, dan tidak kurang dari 1 hari penuh, mencapai kota Mayor Jakues dengan kecepatan penuh mereka. Meskipun mereka tidak bisa meniru penyamaran kelompok Long Hao Shen sebagai iblis bulan, pasukan pemburu iblis kelas raja ke-17 memiliki metode mereka sendiri. Mereka menggunakan apa yang disebut permata imitasi, untuk mengubah penampilan mereka menjadi penampilan iblis Jakue, mengawal kelompok Long Hao Shen ke kota besar Jakues. Kota Mayor Jakues berada dalam kekacauan yang jelas. Pertahanan kota tidak ketat, dan setidaknya tidak ada yang mencari kelompok Long Hao Shen, membiarkan mereka memasuki kota tanpa masalah. Tian Qing memberi tahu Long Hao Shen bahwa meniru permata dapat menyimpan kekuatan ilusi, tetapi penyimpanan mereka membutuhkan mereka untuk melalui proses yang agak merepotkan. Tapi di wilayah iblis, itu dianggap sebagai item penting untuk regu pemburu iblis yang kuat. Kelompok Long Hao Shen baru saja memasuki kelas komandan, mereka tidak tahu dengan barang seperti itu. Kota besar Jakues adalah ibu kota provinsi Jakues, tetapi tidak terlalu besar. Sama seperti sebagian besar kota iblis, itu tampak agak tunduk pada kehancuran. Tian Qing membawa Long Hao Shen ke sebuah restoran yang dikelola oleh manusia, membawa mereka ke bagian belakang dapur, dan proses berikut mengejutkan mereka sepenuhnya. Pada bagian belakang dapur membuat perubahan total, mengungkapkan pintu masuk ke sebuah gua, yang dimasuki 13 orang. Setelah itu, pintu masuk ke dapur kembali ke keadaan semula. Yang sangat mengejutkan Long Hao Shen, dia menemukan bahwa persepsinya tidak dapat mengintai dunia luar dari dalam gua. Dengan kata lain, pintu masuk gua ini benar-benar menyaring semua kemampuan menyelidik. Dan tepat setelah memasuki gua, Long Hao Shen memperhatikan bahwa pintu masuknya, yang menghubungkan gua dan dapur, tebalnya lebih dari 1 meter. Tidak diragukan lagi, di dalamnya ada beberapa paduan khusus yang berharga yang sangat mungkin diperkuat dengan susunan ajaib. Sebenarnya kota Jakues bukanlah kota yang strategis, jadi karena mereka sudah berinvestasi di bagian tim sebesar itu untuk kota ini, tidak heran jika pasukan pemburu iblis dapat bergerak begitu bebas di wilayah iblis. Kedua sisinya bertatahkan beberapa kristal yang luar biasa, dan tempat ini tampaknya dilengkapi dengan sistem ventilasi yang sangat baik, yang mengarah ke suasana yang sangat santai. Ketika menuju ke bawah, mereka maju lebih dari 30 meter sebelum menghadapi permukaan yang datar, mereka terus maju sejauh 20 meter, dan kemudian sebuah ruangan kecil muncul. Semua kamar diatur dengan sangat sederhana, dengan tempat tidur, meja, dan kursi di masing-masing. Secara total, ada sekitar 20 kamar, yang cukup untuk 3 regu pemburu iblis untuk beristirahat dan mengatur ulang. Satu-satunya hal adalah tidak ada seorang pun di sini sekarang, dan di dalamnya ada beberapa penyimpanan khusus dengan sejumlah besar makanan dan air bersih. Ayo istirahat dulu, semuanya.
Kakak Long, bisakah aku berbicara denganmu? Tian Qing bertanya. Long Hao Shen mengangguk. Mereka berdua memasuki sebuah ruangan, dan yang lainnya secara alami mencari kamar lain untuk beristirahat sendiri. Tian Qing mengundang Long Hao Shen untuk duduk. Saat ini, dua regu pemburu iblis kami adalah satu-satunya yang hadir di sini. Saya tidak akan berterima kasih lagi, perasaan ini akan tetap terukir di benak kita semua anggota pasukan pemburu iblis kelas Raja ke-17. Tolong jangan panggil aku senior atau apapun, dan kita harus saling menyapa dengan nama kita. Tian Qing memiliki karakter yang sangat lugas, dan tidak meminta Long Hao Shen untuk usianya atau teknik rahasia yang dia gunakan untuk membunuh kepala Jaquez dari langkah ke-8. Setiap pasukan pemburu iblis memiliki rahasia mereka sendiri, dan bahkan jika semua orang adalah sesama prajurit, menanyakan rahasia rekan mereka tidak ada gunanya. Ya, Long Hao Shen memberikan persetujuannya. Kali ini, kami menderita kerugian besar, hampir mati di sini. Saya tidak mengundurkan diri, tetapi kali ini, iblis juga mengalami pukulan besar, terutama karena salah satu kepala suku mereka meninggal. Ini telah sangat mempengaruhi kota Mayor Jaquez, dan pasti akan menyebabkan seluruh kota Jaquez berubah. Saya rasa lebih banyak pembantai pemburu iblis akan mencari jejak kita. Saya punya ide, dan saya pikir kita harus mendiskusikannya untuk melihat apakah itu layak. Long Hao Shen menjawab, tolong bicara, Saudara Tian Qing. Tian Qing bertanya, untuk misi apa kamu memasuki wilayah iblis kali ini? Rencana ini kemungkinan akan memakan waktu yang cukup lama untuk dicapai. Jika Anda sedang dalam misi yang terburu-buru, meninggalkan kami setelah beristirahat juga tidak apa-apa. Bagian tim ini terhubung ke luar kota, jadi kamu bisa langsung meninggalkan kota dari sini. Long Hao Shen menjawab, kami tidak sedang dalam misi terburu-buru. Kali ini, kami mengambil beberapa misi pembantaian dan memasuki wilayah iblis untuk mengeksekusinya. Menyebutkannya, saya juga harus berterima kasih. Salah satu misi kami adalah membunuh 100 iblis Jaquez, dan Anda membantu kami menyelesaikannya. Tian Qing memberinya jawaban, jika keadaannya seperti itu, maka tidak ada masalah. Bukankah para pembantai pemburu iblis itu mencoba menyingkirkan regu pemburu iblis kita? Dan mereka sudah menimbulkan begitu banyak kerusakan pada kami. Jika kita tidak menanggapi mereka, iblis akan mulai menjadi sombong. Karena beberapa pembantai pemburu iblis akan datang ke sini untuk mencari jejak kita, maka kita seharusnya. Mengatakan ini, matanya penuh dengan keparahan. Tangan kanannya terulur ke depan, membuat suara tebasan yang menusuk telinga di udara. Menyergap pembantai pemburu iblis. Long Hao Shen bertanya. Tian Qing mengangguk kepadanya, ada mata-mata dari bagian tim kami di dalam kota Mayor Jaquez. Namun, kita harus hidup dalam pengasingan selama beberapa waktu sebelum penyergapan, setidaknya selama setengah bulan untuk menipu para pembantai pemburu iblis itu. Jika saya tidak salah menebak, banyak misi pembantaian yang telah Anda ambil terutama diarahkan pada iblis dari langkah ke-7. Dan regu pembantai pemburu iblis juga sebagian besar dibentuk dari iblis dari langkah ke-7 dari 3 klan teratas. Dengan cara ini Anda dapat menyelesaikan misi Anda secara bersamaan. Bagaimana? Apakah Anda tertarik? Bahayanya sangat besar, jadi Anda harus memikirkan ini sebelum menjawab. Jika Anda memutuskan untuk menerima, kami akan mulai merencanakan. Long Hao Shen memberikan jawabannya tanpa ragu-ragu, baiklah, kami akan bekerja sama denganmu. Tian Qing menatapnya, agak ragu-ragu. Long Hao Shen menunjukkan kepadanya senyuman, saya tidak akan menyembunyikan fakta bahwa kami telah menerima total 16 misi pembantaian di wilayah iblis, dan harus membunuh beberapa iblis yang dialokasikan di kota Modu untuk menyelesaikan semuanya. Bagaimanapun, iblis bulan, iblis bintang, dan petinggi iblis biasanya tinggal di kota Modu dan termasuk di antara target yang kami tuju. Jika kita dapat mencapai ini di sini, secara alami akan menjadi yang terbaik. Selain itu, kami juga akan mendapat dukungan Anda. Tian Qing menatapnya dengan bodoh, 16 misi pembantaian.
Kamu benar-benar berani menerima sebanyak itu? Apakah Anda benar-benar berencana untuk membidik markas iblis bahkan tanpa mendapat dukungan dari bagian tim? Mengingat nyalimu untuk mengambil begitu banyak misi, tidak mengherankan kekuatanmu begitu luar biasa di usia yang begitu muda. Long Hao Shen tersenyum, karena kita akan menyergap pembantai pemburu iblis, pengintaian akan sangat penting. Bisakah mata-mata dari pihak kita mencapai itu? Tian Qing mengangguk sebelum memberikan jawaban, kamu bisa merasa nyaman dalam hal ini. Seiring dengan sejumlah besar uang yang diinvestasikan untuk membangun bagian tim, bantuan kami di sini sama besarnya. Mata-mata kita di sini adalah manusia dari masyarakat iblis, yang jumlahnya sangat banyak. Mereka membawa berita secara berkala, kita hanya perlu memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Tentu saja, kita tidak mungkin menyergap setiap pembantai pemburu iblis, jadi kita harus tetap bersembunyi untuk jangka waktu tertentu. Ketika kita akan tinggal di sini cukup lama untuk jumlah regu pembantai pemburu iblis berkurang sampai batas tertentu, kita dapat mengambil peluang kita. Tenanglah, kami telah mempelajari pelajaran kami kali ini, kami pasti akan lebih berhati-hati, dan tidak akan meninggalkan mereka kesempatan lain seperti itu. Setelah merencanakan langkah selanjutnya, kedua regu pemburu iblis mulai tinggal di bagian tim, merawat luka-luka mereka dan memulihkan kekuatan mereka. Setelah ledakan kekuatan Long Hao Shen, dia membutuhkan waktu tidak kurang dari 7 hari untuk pulih sepenuhnya. Ini adalah sejauh mana Hao Yue memanfaatkan potensinya secara maksimal. Tetapi keadaan ini hanya berlangsung untuk waktu yang singkat, dan juga datang dengan efek samping yang kuat. Yating juga melemah untuk waktu yang lama, dan membutuhkan sekitar 5 hari untuk pulih. Tapi dia meninggalkan Long Hao Shen pesan, mengatakan bahwa Arya dari Dewi Cahaya mampu sepenuhnya menyatu dengannya, dan bahkan akan dapat menyerapnya untuk menjadikannya bagian dari dirinya sendiri. Tapi Yating merasa agak takut, jika bukan karena kekuatannya yang cukup kuat, dia mungkin tidak akan pernah bisa berpisah darinya lagi. Jika dia benar-benar menyatu sepenuhnya dengan Arya dari Dewi Cahaya, glamor pedang yang sebenarnya pasti akan muncul kembali. Tetapi dalam hal ini, Long Hao Shen juga akan selamanya kehilangan Yating, sementara juga tidak dapat benar-benar mengendalikan Arya Dewi Cahaya dengan kekuatannya saat ini. Untungnya, Yating bukanlah peri elemen cahaya biasa, tetapi peri yang sudah berevolusi 3 kali, dan menyatu dengan tungku roh suci. Ini meningkatkan pengetahuannya dan kemampuan penalarannya untuk sebagian besar, jadi selama dia tidak memberikan persetujuannya, bahkan Arya dari Dewi Cahaya tidak akan dapat menyerapnya sebagai jiwa pedang dengan paksa. Selama 7 hari ini, informasi terus datang dari luar, yang dibagikan Tian Qing dengan Long Hao Shen tanpa menahan apapun. Yang sangat mengejutkan mereka, kota Mayor Jakues tiba-tiba menjadi hidup, dan setidaknya 7 tim iblis yang mirip dengan pembantai pemburu iblis dilaporkan telah terlihat. Mengingat kekuatan 2 regu pemburu iblis mereka, menangani 1 regu pembantai pemburu iblis sama sekali tidak masalah, menangani 2 dimungkinkan dengan peluang keberhasilan yang relatif baik. Namun saat menghadapi 3 regu pembantai pemburu iblis, terutama di tengah berbagai musuh dan kemungkinan bala bantuan bergabung dengan mereka, mereka pasti akan dikalahkan. Kelompok Long Hao Shen masih lebih baik, karena tidak peduli apa, mereka memiliki menara kematian sebagai jalan untuk kabur. Tapi ini tidak akan berhasil untuk kelompok Tian Qing. Mengingat kultivasi Long Hao Shen saat ini, bahkan dengan niat, mengangkut mereka semua ke menara kematian adalah tidak mungkin. Untuk tidak mengatakan apa-apa bahwa menara kematian adalah rahasia yang benar-benar lebih baik tidak bocor. Untuk alasan ini, kedua regu pemburu iblis hanya bisa terus beristirahat, dan tidak berani bertindak gegabah. Kota Mayor Jakues juga menghabiskan banyak tenaga untuk mencari mereka. Mereka mencari dengan gila-gilaan selama lebih dari 3 hari sebelum perlahan-lahan mereda. Beruntung bahwa bagian tim adalah rahasia yang sangat terpelihara dengan baik, dan penyembunyiannya cukup baik, membuat mereka belum ditemukan. Ini membuat Long Hao Shen semakin menyadari pentingnya bagian tim bagi regu pemburu iblis.
Duduk bersila di tempat tidur, Long Hao Shen tenggelam dalam lautan cahaya. Sejak kebangkitannya sebagai pilihan dewa, kecepatan kultivasinya dapat dikatakan telah berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Di lubang perutnya, wadah spiritual emasnya yang cemerlang tampak agak berbeda. Wadah spiritualnya saat ini kira-kira seukuran telur, memancarkan cahaya lembut. Dengan masing-masing napas Long Hao Shen, beberapa esensi cahaya diserap oleh mereka. Di sekitar wadah spiritualnya, tetesan energi spiritual cair tampak seperti sekelompok bintang yang berputar di sekitarnya, dan energi spiritual cair yang sangat lengket ditransfer dengan kecepatan yang tampak lambat, tetapi semuanya murni dan kental. Kultivasi Long Hao Shen sudah mendekati langkah ketujuh, tetapi bahkan orang biasa dari langkah ketujuh tidak dapat bersaing dengannya dalam pertempuran energi spiritual yang dapat dikonsumsi. Alasannya sangat sederhana, energi spiritual Long Hao Shen jauh lebih murni daripada mereka, dan bahkan jika mereka menggunakan kemampuan yang sama, konsumsi energi spiritualnya secara alami akan jauh lebih rendah. Bahkan jika orang biasa lain yang memiliki atribut elemen cahaya melatih energi spiritualnya ke tingkat ini, kecepatan kultivasinya pasti akan sangat terpengaruh, dan meningkatkannya akan sangat sulit. Tetapi Long Hao Shen merasa bahwa energi spiritualnya sendiri meningkat saat dia bernapas. Faktanya, selama setahun terakhir pengasingan, jika bukan karena waktu yang dia habiskan untuk membawa rekan-rekannya ke lantai 2 Menara Kematian untuk menjalani pelatihan pertempuran udara, serta waktu yang dihabiskan untuk melatih kemampuan yang baru dipelajari setelah dipromosikan ke kelas komandan, dia sebenarnya akan mencapai kemacetan puncak langkah ke-6 sejak lama. Alasan mengapa Long Hao Shen tidak mendorongnya adalah untuk mengumpulkan pengalaman. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, Long Hao Shen menemukan bahwa ketika berkultivasi dengan damai, kesulitannya adalah kurangnya akumulasi pengalaman. Terobosan energi spiritual tidak hanya membutuhkan pemahaman dan kontrol atas energi spiritual, tetapi juga untuk melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya untuk pelatihan. Bagaimanapun, hanya melalui penggunaan konstan energi spiritual akan berputar. Dengan demikian, dia tidak terburu-buru untuk mencapai kemacetan langkah ke-6, tetapi lebih suka melalui pertempuran tanpa gangguan, karena dia percaya bahwa dengan cara ini, pada saat itu dia akan mencapai kemacetan antara langkah ke-6 dan langkah ke-7, melewatinya akan jauh lebih mudah. Kenangan dari waktu bersama ayahnya muncul kembali secara bertahap ke benaknya. Perubahan dari langkah ke-6 ke ke-7 juga mencakup lompatan kualitatif. Ketika seseorang maju ke langkah ke-6, kondensasi wadah spiritual menyiratkan perubahan. Setelah mendapatkan wadah spiritual, seseorang dapat berjuang untuk waktu yang lama. Wadah spiritual muncul di dada, dan membantu memadatkan energi spiritual kita. Namun, berapa banyak total energi spiritual yang dapat ditanggung tubuh kita? Hanya 10.000 unit mana. Dengan kata lain, pada saat satu set wadah spiritual mencapai batasnya, kultivasi Anda tidak akan dapat maju lebih jauh. Jika engkau mencoba untuk secara paksa menerobos batasan ini, engkau akan sangat mungkin menyebabkan kerusakan pada wadah spiritualnya, dan mendatangkan bahaya bagi dirimu sendiri. Jadi, jalan dari langkah ke-6 ke ke-7 bukanlah terobosan lagi, tetapi sebuah ciptaan. Bagaimana jika kekuatan Anda terus meningkat? Satu set wadah spiritual Anda sudah akan mendekati batasnya pada saat ini. Lalu, bukankah solusi yang paling tepat untuk membuka beberapa wadah baru? Ini adalah proses terobosan mendasar dari langkah ke-6 hingga ke-7. Dengan membuka kumpulan wadah spiritual kedua dan ketiga Anda. Proses ini tidak boleh salah, jika tidak, Anda tidak akan tahan. Set kedua wadah spiritual terletak di perut bawah, sedangkan set ketiga wadah spiritual terletak di otak Anda. Pada saat set kedua Anda terbentuk, Anda akan menerobos ke langkah ke-7, dan ketika energi spiritual Anda akan sepenuhnya mengisi set wadah spiritual kedua Anda, yang ketiga mulai terbentuk. Itu salah satu bahaya terbesar dalam proses kultivasi, dan Anda harus berhati-hati tentang segalanya, pastikan untuk tidak maju sebelum waktunya.
Saya tidak dapat memberitahu Anda detail tentang metode untuk membangun wadah spiritual. Anda harus mengandalkan pemahaman Anda sendiri untuk itu. Mengingat ajaran ayahnya, Long Hao Shen tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Ayah, saya akan menerobos ke langkah ketujuh. Bisakah kamu percaya itu? Aku masih belum berusia 17 tahun. Setelah aku menerobos ke langkah ketujuh, aku akan pergi ke kuil ksatria untuk mencari ibu dan ayah. Saya akan melakukan ini segera setelah kita menyelesaikan misi pembantaian. Setelah itu selesai, aku akan berpartisipasi dalam uji coba untuk menjadi ksatria lapis baja. Saya akan mendapatkan armor lapis baja untuk berdiri di depanmu. Mencapai titik ini, harga diri Long Hao Shen muncul secara spontan. Memang, dia tidak berharap dirinya mencapai langkah ketujuh dengan kecepatan seperti itu tidak terbayangkan. Sejak berpisah dari orang tuanya, kehidupan Long Hao Shen bisa dikatakan sangat kaya, namun dipenuhi dengan kultivasi yang serius, saat ia menyelesaikan misi demi misi dengan timnya, dengan Keir menemaninya. Namun, di beberapa malam yang sepi, dia tidak bisa tidak mengenang orang tuanya, dan dengan penuh kasih mengingat mereka. Kehangatan dan cinta ibunya, keparahan dan kekuatan ayahnya terukir dalam di benaknya. Dalam kehidupan ini, ingatan Long Hao Shen yang paling dalam terukir adalah sejak kota Odin disergap oleh iblis, sementara dia menemani ayahnya dan belajar tentang tahta ilahinya. Itu adalah pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Meskipun Long Hao Shen masih sangat muda pada waktu itu, saat itu, dia diam-diam telah berjanji pada dirinya sendiri untuk suatu hari duduk di tahta ilahi seperti ayahnya. Duduk di tahta ilahi seperti ayahnya.